Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman programmer di channel programmu. Dari video-video sebelumnya, kita tuh masih bahas tentang berusaha ya, teknopreneur ya. Nah, sekarang kita masih bahas lagi nih tentang teknopreneur lagi ya. Nah, ini lanjutan yang kemarin, yang video sebelumnya, ya peran perguruan tinggi. Kemudian, nah ini membahas tentang keterampilan negosiasi dalam berwirausaha. Dan seperti biasa, saya yakin teman-teman yang udah berwirausaha, yang punya usaha, pasti sudah sangat apa namanya, sudah sangat paham ya dengan negosiasi ini. Saya pribadi tipikal orang yang susah, bukan susah sih, nggak bisa nego orang. Ya, kalau emak-emak mungkin, kalau mama mungkin kalau misalnya nego sayur mungkin sering ya. Kalau saya pribadi, mungkin karena cowok juga, biasanya sayur, sayur kangkung 10.000 3 ikat gitu, ya udah saya ambil semua gitu, nggak ada nawar-nawaran. Ya, oke, negosiasi adalah sebuah proses usaha untuk menentukan kesepakatan di antara dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan pandangan atau harapan tentang masalah tertentu ya. Jadi saya contohkan yang mama tadi ya, itu kan negosiasi, nawar ya. Tapi di sini kita konteksnya mungkin lebih besar ya, negosiasi misalnya kerjasama gitu ya. Nah, langkah-langkah bernegosiasi yang pertama, memahami ragam negosiasi ya. Ada negosiasi kompetitif sama kooperatif. Kemudian menyiapkan diri, ini jelas nih, menyiapkan diri. Kemudian bicarakan dan eksplorasilah berbagai opsi yang ada. Nah, kemudian yang keempat, menyampaikan usulan. Ya, usulan kita gimana? Kemudian yang lima, melakukan tawar-menawar. Yang keenam, berkomunikasi secara jelas dan terbuka. Yang ketujuh, menjadi pendengar yang baik. Ya, ini cukup penting karena kita nggak boleh motong perkataan eh, calon partner mungkin ya, calon partner bisnis gitu. Kemudian mintalah istirahat apabila memang perlu, dan yang terakhir mencapai kata sepakat. Nah, ini wirausaha identik dengan pengusaha kecil yang berperan sebagai pemilik dan manajer. Nah, model-model tersebut sebenarnya tidak cukup apabila tidak dilengkapi dengan kemampuan. Ya, ini menurut Cassion 1982. Nah, eh, kemampuan yang harus dimiliki oleh wirausaha, kita ambil contoh aja ya, ambil contoh aja nih yang soft skill ya, yaitu kemampuan menemukan, berkreasi dan berimajinasi. Ya, ini juga perlu. Kemudian kita ambil contoh lagi imagination ya, yaitu memiliki imajinasi, ide dan perspektif serta tidak mengandalkan kesuksesan masa lalu. Ya, dan poin-poin lainnya ya. Nah, ada empat kemampuan utama yang diperlukan untuk mencapai pengalaman yang seimbang agar kewirausahaan berhasil. Di antaranya, ya ini secara teori ya. Nanti saya mau tanya ke teman-teman nih yang udah punya usaha, gimana nih itu kemampuan yang nah, eh, apa aja nih yang udah dilakukan teman-teman biar usaha teman-teman berhasil gitu ya. Yang pertama ini memiliki kompetensi dalam bidang rancang bangun sesuai dengan bentuk usaha yang dipilih. Kemudian memiliki kompetensi dalam menemukan pasar yang cocok, mengidentifikasi pelanggan, dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, mengetahui bagaimana cara mendapatkan dana dan menggunakannya. Dan yang terakhir, kompetensi dalam mengembangkan hubungan personal ya, seperti menjalin kemitraan gitu ya. Ya, ini saya rasa merupakan poin-poin yang cukup umum ya, yang bisa dibilang kemampuan yang mungkin harus dimiliki seorang wirausaha, ya nggak? Nah, beberapa keterampilan yang perlu dimiliki ya, ambil contoh aja keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, itu hal yang pasti ya, itu
harus bisa berkomunikasi. Mm. Kemudian keterampilan, kemudian keterampilan kreatif dalam menciptakan nilai tambah. Karena dalam berberusaha kita juga nggak boleh terlalu monoton ya, karena kan saingannya banyak. Kita harus paling nggak punya sesuatu yang khas dari apa yang kita punya, apa yang kita jual gitu. Nah, kemampuan menguasai persaingan merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dalam bisnis ya. Berusaha harus mengetahui kelemahan dan kekuatan sendiri ataupun yang dimiliki oleh pesaing. Seorang wirausaha harus memiliki keunggulan yang merupakan kekuatan bagi dirinya dan harus memperbaiki kelemahan agar menghasilkan keunggulan. Nah, dan kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh kita maupun pesaing merupakan peluang yang harus digali. Ya, seperti tadi yang barusan saya katakan, kita harus mempunyai apa sih yang menjadi poin plus di kita gitu loh, di bisnis kita gitu. Nah, semua informasi tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan dapat diperoleh dari berbagai sumber. Misalnya pelanggan, ya pelanggan pesaing nih gimana, kurangnya apa gitu dari karyawan atau lingkungan sekitar gitu ya. Wirausaha yang berhasil memiliki 5 kompetensi yang barusan kita bahas merupakan fungsi dari kapabilitas yang diperlukan, yaitu teknik, pemasaran, keuangan, personalia, dan manajemen. Wirausaha sebagai manajer dan sekaligus pemilik perusahaan dalam mencapai keberhasilan usahanya harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain, dan pandai mencari peluang. Gitu. Nah, ini ada diskusi ya. Nanti ini juga ada di LMS. Bagaimana sih peluang dan tantangan teknopreneur menurut teman-teman ya? Teknopreneur di zaman sekarang tuh peluangnya gimana? Kemudian tantangannya apa gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.